wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci, NPM 09808041982, Prodi Ilmu Administrasi Publik, kelas A semester 6, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sedengan. Mata kuliah Kebijakan Sektor Publik. Baik, di sini saya akan merangkum materi dari mata kuliah Kebijakan Sektor Publik. Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep dan asas menjadi suatu garis pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan, ataupun cara bertindak. Kebijakan harus selalu ada dalam kehidupan bernegara. Kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan warga negara. Jika dalam suatu negara tidak memiliki kebijakan, maka peraturan yang ada dalam negara pun tidak dapat berjalan secara teratur. Kebijakan juga merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan yang penting pada suatu organisasi. 3 alasan mengapa kita harus paham dan peduli kepada kebijakan publik. Yang pertama, kebijakan publik mempengaruhi hidup kita sehari-hari, di mana mulai dari langit yang kotor karena polusi, tarif ojek online, tagihan listrik, sampai penggunaan media sosial, semuanya diatur oleh kebijakan publik. Yang kedua, kita punya hak dan kepentingan untuk memastikan kebijakan publik bekerja untuk kita dan bukan kepentingan politik dan ekonomi tertentu. 3. Cobaan abad ke-21 lebih kompleks dan butuh kolaborasi lintas sektor. Dari penanganan pandemi, krisis iklim, sampai transisi digital akan lebih efektif jika pemerintah bergerak bersama sektor swasta, masyarakat, dan akademisi, sehingga kebijakan yang diciptakan akan lebih inklusif dan membawa solusi yang tepat. Singkat kata, jika kebaikan publik sudah baik, kualitas hidup kita juga akan baik. Menurut Profesor Mark Moore, kebijakan publik yang baik itu harus menjelaskan 3 hal. Pertama, berlandaskan analisis dan bukti kalau tersebut akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat luas atau kelompok termarginalkan. Kedua, dirancang sesuai kapasitas operasional sehingga benar-benar bisa dilaksanakan, bukan cuma bagus di kertas tapi tidak realistis. Ketiga, mendapat dukungan politik dari berbagai pemangku kepentingan, salah satu yang melalui proses yang partisipatif. Dari bukti anekdotal sejak tahun 1998, berbagai kebijakan publik di Indonesia belum memenuhi faktor di atas karena kebijakan kita masih kurang berorientasi dampak. Misal, naskah akademik yang mestinya dijadikan landasan pengajuan rancangan undang-undang pada akhirnya jadi kebutuhan administrasi pelengkap atau kebijakan sering dibuat karena formalitas atau tren, padahal seharusnya berlandas ilmu pengetahuan. Nah, apa sih itu kebijakan publik? Kebijakan publik adalah upaya untuk memahami tentang apa yang dilakukan atau apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah dalam sebuah masalah. Sebagaimana yang akan kita ketahui bahwa jika menyangkut kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah, namun dalam kehidupan modern dewasa ini, siapapun diri kita tentu pernah mendengar, menyaksikan, mengalami, dan mungkin merasakan sendiri berbagai peristiwa yang dampaknya bisa jadi ibarat pisau bermata dua. Ada yang menyenangkan dan ada yang sama sekali tidak menyenangkan. Contoh hal-hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, atau lebih jelasnya dampak positif dan negatif dari sebuah kebijakan publik. Contoh dampak positif dari hasil kebijakan publik misalnya, biaya fiskal untuk berpergian ke luar negeri yang dulu kita bayar mahal dihapus sebagai pegawai negeri. Kita mendapatkan remunerasi, kenaikan gaji berkala atau kenaikan jabatan istimewa dan instansi tempat kita bekerja, dan masih banyak lagi hasil kebijakan publik yang lainnya.
Contoh negatifnya, hasil dari kebijakan publik, misalnya nilai uang, tabungan, atau deposito yang kita miliki merosot tajam gara-gara nilai nominal mata uang rupiah tiba-tiba dipotong dari semula 1 juta rupiah menjadi katakanlah hanya 100.000 rupiah. Pelajar dan mahasiswa tidak lagi bebas berunjuk rasa di depan istana presiden. Untuk dapat bertahan di karir akademisinya, para guru dan dosen harus lolos sertifikasi. Dampak negatif dan positif yang sebenarnya dimaksud untuk menunjukkan eksistensi kebijakan publik pada kebanyakan kasus atau peristiwa yang berlangsung di sekitar kita itu bukanlah suatu yang sepenuhnya terjadi secara alami, sebagai sesuatu yang sengaja kita hadirkan di tengah kita atas kemauan kita sendiri, atau sebagai suatu yang terjadi karena proses perkembangan sosial yang biasa. Nah, itulah tadi presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.